Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu tim penguji uji kinerja UKM PPG PIS 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Subaidi dengan NIM 25019114578, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan PIS 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 16 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja materi pelajaran Quran Hadis dengan tema pokok memahami hadis tentang amal soleh kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik semua lagi? Masuk semua sini? Ada satu yang tidak masuk ya? Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, agar pembelajaran pada kali ini bisa lebih bermanfaat dan supaya ilmu yang akan kita pelajari bisa diamalkan dan juga bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk memimpin doa bersama sebelum mulai pelajaran, kami meminta kepada saudara ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin jalannya doa. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyal qulub ahyal waslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ya hayyu ya qayyum, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan mengabsen siswa yang hadir. Ahmad Zian Al-Kafi, Hadir. Ainur Rifqo, Hadirah. Ali Firmansyah, Hadir. Fatimah Zahra, Muhammad Iqbal Khaironi, Hadir. Nasmi Irzal Mardotila, Hadir. Suharna Andriani. Izin. Kenapa izin? Sakit nih? Oke. Winda Sri Rijani hadir. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang hadis amal soleh. Ini meliputi 4 hal yang akan kita pelajari dari tujuan pembelajaran. Satu, memahami hadis atau isi kandungan dari hadis tentang amal soleh dengan baik, dengan benar. Kemudian yang kedua, menghafal
hadis tentang amal soleh. Kemudian yang ketiga, menulis hadis tentang amal soleh dan juga terjemahannya dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan latihan dengan mengartikan perkata dari hadis yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, berkaitan dengan amal soleh ini sekarang, saya akan bertanya kepada kalian semua. Pertanyaannya, pernahkah kalian melakukan amal soleh? Ayo, pernahkah kalian melakukan amal soleh? Pernah. Saya tanya kepada Nazmi, pernahkah Nazmi melakukan amal soleh? Pernah ya? Pernah. Zian, apakah pernah melakukan amal soleh? Fatin? Kalian semua pernah melakukan amal soleh? Jadi semuanya pernah melakukan amal soleh ya? Anak-anak kita akan memulai pelajaran inti kita pada hari ini. Namun sebelum Bapak menjelaskan apa hadis tentang amal soleh dan juga arti dan isi kandungan daripada hadis tentang amal soleh, Bapak harap kalian menonton terlebih dahulu video yang akan Bapak tampilkan supaya kalian nanti punya gambaran atau pemahaman tentang hadis yang berkaitan dengan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Islamic Education Class Quran Hadis Short Video bersama saya Bapak Rofi Subaidi. Kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini kita akan membahas tentang tema hadis tentang amal soleh. Sudah tahukah kalian apa itu amal soleh? Pengertian definisi amal soleh adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Secara ringkas, amal soleh memiliki dua syarat utama. Satu, ikhlas karena Allah, dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan karena riya, pujian, atau kepentingan dunia. Dua, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, artinya tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis. Dari hadis tentang amal soleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Hadis riwayat Imam Muslim. Kita ulangi hadis ini. "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya, jadi berdoa kepada orang tuanya. Kita ulangi kembali, artinya ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Memahami kandungan hadis amal soleh. Secara umum, amal soleh itu banyak sekali contohnya, seperti sholat, zakat, puasa, membantu dan menolong orang lain, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati dan memuliakan guru, dan lain sebagainya. Adapun contoh amal soleh yang terdapat dalam hadis tersebut adalah sholat jariah, ilmu yang bermanfaat atau diamalkan, dan mendoakan kedua orang tua. Sedekah jariah. Apa yang dinamakan sedekah jariah? Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia, selama manfaat dari sedekah itu masih dirasakan orang lain. Contoh sedekah jariah: membangun atau membantu pembangunan masjid, mewakafkan tanah, sumur atau air bersih, menyumbang Al-Quran dan buku-buku ilmu, mendirikan sekolah, pesantren atau beasiswa,
tidak menimbulkan mudarat atau kerusakan. Mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua adalah amal soleh yang sangat besar pahalanya, dan termasuk bentuk birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah wafat. Mendoakan kedua orang tua termasuk bentuk terima kasih kita kepada mereka yang telah merawat, mendidik, dan membimbing kita. Walaupun doa kita tidak setara dengan kasih sayang yang mereka berikan kepada kita, namun dengan kita mendoakan keduanya sudah termasuk amal soleh yang mulia. Tadi kita sudah mengamati tentang video yang sudah kita tonton. Bagaimana? Sudah punya gambaran tentang hadis dalil amal soleh? Sudah punya gambaran? Sudah punya gambaran? Nah, kita amati hadis berikut. Hadis ini adalah dalil hadis tentang amal soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW itu bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Artinya ketika Ibnu Adam itu sebutan bagi manusia, khususnya orang-orang yang beriman, bahwa ketika ia meninggal, semua amal dari manusia tersebut itu terputus kecuali tiga perkara. Artinya amalnya tidak terputus, maksudnya pahalanya terhenti. Nah, kecuali tiga perkara. Apa yang pahalanya tetap mengalir, pahalanya yang tetap ada walaupun orang itu telah meninggal? Shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua orang tua. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi apabila anak Adam itu sudah meninggal dunia, khususnya orang-orang yang beriman seperti kita ini, maka amal kita itu terputus kecuali tiga hal. Kalau kita melakukan tiga hal ini, maka walaupun kita meninggal dunia, pahala itu tetap mengalir. Bagi kita. Apa yang pertama? Adalah sedekah jariyah. Semisal kita memberikan sedekah untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid atau pembangunan musholla atau madrasah atau apapun yang bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang, maka setelah kita meninggal, pahala sedekahnya tetap mengalir kepada kita. Contoh, kita memberikan sedekah kepada pembangunan masjid. Kemudian masjid sudah jadi, masjid digunakan untuk sholat, untuk mengaji Quran. Nah, pahala ibadah yang dikerjakan di dalam masjid yang pernah kita sumbangkan harta kita untuk pembangunan masjid itu akan mengalir kepada diri kita. Bisa dipahami? Bisa dipaham ya? Bisa dipaham. Jadi apapun, ketika kita bersedekah untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan umat, maka pahalanya akan tetap mengalir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Tadi sudah dijelaskan dalam video saya yang sudah ditonton oleh kalian semua. Ilmu yang bermanfaat itu maksudnya adalah diantaranya yaitu mengamalkan ilmu yang telah didapat oleh kita semua. Diamalkan ilmu itu. Kemudian salah satunya juga diantaranya ilmu yang bermanfaat itu adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Contoh, misalkan Zia kelak akan menjadi seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, mengajarkan kepada siswa santrinya, mengajarkan tata cara sholat. Ketika santri tersebut sudah pandai melakukan sholat, bisa melaksanakan sholat, maka santri itu otomatis mendapatkan pahala. Dan juga Zian sebagai gurunya yang telah mengajarkan siswa tadi sholat, maka Zian juga akan mendapatkan aliran pahala walaupun Zian sudah meninggal dunia.
Begitu, bisa dipaham? Kemudian yang ketiga, yang terakhir, awwaladin sholihin yad'u lahu. Awwaladin sholihin yad'u lahu. Artinya anak soleh yang berdoa untuknya, berdoa untuk anak Adam. Maksudnya anak soleh yang berdoa kebaikan untuk kedua orang tua, mendoakan baik untuk kedua orang tua. Sudah hafal semua doa untuk kedua orang tua? Coba kita baca bersama-sama doa untuk kebaikan dunia akhirat untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu adalah doa agar Allah SWT memberikan rahmat kepada kedua orang tua, memberikan kasih sayang kepada orang tua, seperti halnya orang tua kita telah memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada kita semua. Nah, kalau kita mendoakan kedua orang tua, ataupun kita karena sudah dididik oleh orang tua, sudah dibimbing oleh orang tua sehingga menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, maka ketika orang tua kita itu meninggal dan kita mendoakan dan kita berperilaku baik, melakukan amal soleh, maka orang tua yang telah membimbing dan mengajarkan kita itu juga akan mendapatkan pahala seperti pahala yang kita kerjakan dari perbuatan amal soleh tersebut. Jadi bisa dipahami ya semuanya ya. Jadi dari hadis ini ada 3 komponen yang harus kita pahami tentang amal yang pahalanya tetap mengalir. Yang pertama apa? Sedekah, jadi kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak soleh untuk kedua orang tua. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengamati, membahas, serta mungkin sudah ada sebagian yang paham tentang isi kandungan daripada hadis tentang amal soleh. Sebelum kita melakukan uji coba nantinya untuk menghafal dan menulis hadis tentang amal soleh, kita terlebih dahulu membaca bersama-sama hadis tentang amal soleh supaya lebih berkesan dalam hati kita dan untuk mempermudah kita untuk menghafal hadis ini. Baik, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa lebih cepat hafal, ilmu itu harus butuh pengulangan beberapa kali. Nah, mari kita ulang sekali lagi atau 2 kali lagi agar kita lebih mudah untuk menghafal nantinya dan lebih memahami isi kandungan daripada hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata mu'adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Sekarang artinya ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Baik anak-anak, untuk lebih memahami kandungan hadis ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Zian, apa yang mau ditanyakan Zian? Apa arti dari jariyatin? Arti dari jariyatin, baik. Arti daripada jariyatin itu adalah mengalir. Mengalir. Nah, jadi artinya sodokotin jariyatin adalah sodokoh yang pahalanya tetap mengalir kepada orang yang bersodokoh. Kata-kata mengalir berarti terus-menerus mengalir, terus-menerus mendapat siraman pahala.
karena ia sudah melakukan sedekah jariyah. Tadi sudah dijelaskan sedekah jariyah adalah bersedekah untuk kemaslahatan umat atau bisa diambil manfaatnya oleh sebanyak orang. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Winda. Kenapa ada sebutan anak? Nah, kenapa ada sebutan An-Adam? Nah, dalam hadis ini disebutkan Idza mata Ibnu Adam. Nah, Ibnu Adam itu artinya secara bahasa, Ibnu itu artinya anak. Adam artinya Nabi Adam. Berarti Ibnu Adam anaknya Nabi Adam. Mengapa disebut anak Adam? Karena manusia ini semuanya keturunan daripada Nabi Adam. Makanya disebut Ibnu Adam atau anak keturunan Nabi Adam. Bisa dipahami, tidak? Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang isi kandungan daripada hadis tentang amal soleh. Dan selanjutnya ada tugas buat kalian semua untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak akan membagi kelompok yang terdiri dari 2 orang. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang untuk mengerjakan KPD ini. Di antaranya yang harus kalian kerjakan adalah kalian mengisi nanti apa yang menjadi keyakinan sampean untuk menjawab dari pertanyaan yang tertera di KPD ini. Kemudian nanti juga bergantian untuk saling setor hafalan. Satu orang nanti membacakan hadis yang tadi yang sudah dihafal. Nanti kalau kalimatnya ada yang benar nanti dicetak. Kalau ada kalimat yang salah nanti temannya berikan silang. Nah, kemudian setelah selesai nanti diganti teman yang menilai tadi yang membaca hadisnya. Kemudian yang membaca hadis yang pertama temannya yang tadi menilai juga. Jadi bergantian setor hafalan kepada temannya, nanti temannya menilai. Kemudian setelah selesai temannya bergantian membaca hadis, kemudian teman berikutnya juga menilai. Nah, sekarang Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik ke kalian. Baik anak-anak, Bapak sudah memberikan waktu kalian untuk menghafal hadis tentang amal soleh. Dan selanjutnya Bapak minta salah satu dari kelompok yang sudah Bapak bagi untuk maju ke depan untuk saling membaca hafalan hadis yang mungkin sudah dihafal. Nanti salah satu temannya mencatat hafal ataupun tidak. Dan untuk selanjutnya Bapak akan memanggil untuk kelompoknya Fatim dan Winda. Silakan maju ke depan. Baik, untuk kelompoknya Zian dan Nazmi, Bapak minta kepada Nazmi untuk membacakan hafalan hadisnya kepada Zian. Dipersilakan. Dicatat Zian, kalau tidak hafal dicatat. Yuntafa'u bihi. Baik, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian semua atau sebagian di antara kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah dipelajari.
Baik, Bapak akan memilih salah satu di antara kalian untuk mempresentasikannya di depan. Kami akan memanggil Nanda Fatimatus Zahra. Silakan untuk maju ke depan. Silakan menghadap ke timur, ucapkan salam dan jelaskan apa yang Fatim sudah dipaham dari penjelasan Bapak di awal. Yang keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hadis amal soleh. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata adam qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin tafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika anak Adam manusia meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang memanfaatkan tuannya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang Fatim ketahui tentang sedekah jariah? Jelaskan. Semisal kita menyumbangkan harta kita untuk pembangunan masjid atau madrasah. Baik, bagus. Mungkin ada dari kelompok yang mau bertanya kepada Fatim. Bapak akan tunjuk. Sekarang kelompoknya Alif dan Iqbal. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Alif. Apa yang mau ditanyakan? Apa contohnya? Contohnya sedekah jariah Fatim selain menyumbangkan kepada masjid atau pembangunan madrasah. Menyumbangkan semen untuk pembangunan musola. Nah, menyumbangkan semen untuk pembangunan musola. Bagus, tepuk tangan untuk Fatim. Terima kasih Fatim, silakan dulu. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran dan juga latihan untuk mengisi lembar kegiatan, Bapak akan mereview tentang hasil dari kerja kelompok kalian. Untuk kelompok pertama, Nazmi Ilzam dan Zian Al-Kafi. Ini untuk pengisian melanjutkan hadis. Ini sudah benar. Akan tetapi di dalam hafalannya Nazmi, ini ada yang tidak dihafal hadisnya, yaitu kalimat al-ilmin yutafa'u bihi aw waladin shalihin yatba'uhu yang berada di kalimat terakhir. Kemudian Winda, kelompoknya Winda dan Fatim ini sudah benar, dan untuk hafalan alhamdulillah sudah hafal semua. Dan Bapak apresiasi kalian telah mengerjakan tugas-tugas yang telah Bapak berikan. Semoga apa yang telah kalian pahami dari hadis tentang amal soleh semoga bisa diamalkan dan bermanfaat. Baik, terkait pembelajaran, apakah kalian sudah paham semua? Insyaallah bisa dipaham semuanya, dan jangan sampai kita salah paham di dalam mengartikan hadis tentang amal soleh. Semisal kita menyumbangkan terkait masalah sedekah jariah, misalkan kita menyumbangkan sebagian harta kita untuk mengadakan perkumpulan maksiat. Nah, itu tidak boleh. Ini pemahaman yang keliru. Karena dalam hadis ini menjelaskan tentang sedekah jariah yang diarahkan kepada kebaikan atau sarana-sarana yang digunakan sebagai sarana kebaikan. Jadi walaupun dikatakan sedekah jariah, kita menyumbangkan bagian harta kita tapi diarahkan kepada sesuatu yang haram, maka itu juga tidak boleh. Jadi diarahkan kepada sarana ataupun sesuatu yang halal dan bermanfaat. Baik, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyimpulkan bahwa di dalam pelajaran kita hari ini adalah kita bisa memahami amal soleh dan mengetahui dalil dari amal soleh yang telah kita pelajari. Dan kita mengetahui dari dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim juga, dijelaskan bahwa ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil di situ, yang termasuk daripada amal soleh. Yang pertama adalah bersedekah jariah. Artinya kita memberikan sebagian daripada harta kita untuk kepentingan maslahat umat, sesuatu yang bermanfaat dan bisa digunakan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah
Ilmu bermanfaat itu diamalkan. Setelah kita mengetahui sebuah ilmu, kita wajib mengamalkannya. Dan juga kita mengajarkannya kepada orang lain, dan itu pun akan menjadi tambahan pahala bagi kita semua apabila kita mengajarkan ilmu kita kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi orang tua itu berharap agar anaknya menjadi soleh. Semua orang tua pasti mengharapkan anaknya untuk menjadi anak yang baik. Nah, ketika sudah menjadi anak yang baik, maka sepatutnya ia mendoakan kedua orang tuanya yang telah melahirkan, menyusui, membimbing, mendidik, dan mengajarkan hal-hal yang baik buat kita. Jadi bisa dipahami ya? Kemudian kami harap, Bapak harap kalian semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan sekarang karena kegiatan kita sudah selesai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.